Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di episode kali ini, kita akan mempelajari cara membuat dan menjalankan file JavaScript di lokal komputer kita, dan juga cara membuat variabel di JavaScript. Oke, kita bisa langsung saja. Di sini kita akan membuat folder dulu. Kita buat folder namanya variabel, karena kita akan membahas variabel, atau biasa kalian apa aja, sesuai kalian. Nah, setelah terbuat foldernya, bisa kalian buka di text editor kalian masing-masing. Di sini kebetulan saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Jika kalian sudah masuk ke text editor masing-masing, kita bisa langsung membuat file JavaScript-nya. Karena saya menggunakan Visual Studio Code, kita bisa mengklik tombol New File ini. New File, kemudian kita beri nama filenya. Nah, di JavaScript kita bisa memberi nama file apa aja, tapi di JavaScript ada penamaan spesial, yaitu namanya index. Di mana nama index ini adalah nama file yang akan pertama kali dipanggil di JavaScript. Nah, jika kalian sudah memberi namanya, kita kasih extension .js, karena kita ingin membuat file JavaScript. Jadi, ingat kalau kita ingin membuat JavaScript, kita kasih extension .js di akhir filenya. Nah, jika sudah terbuat, kita akan masuk ke pembahasan tentang variabel. Nah, jadi variabel sendiri itu adalah tempat penyimpanan suatu nilai. Contohnya itu nama, variabel nama, yang dimana isinya adalah nama kita misal. Nah, jadi itu adalah tempat penyimpanan suatu nilai. Nah, di JavaScript sendiri ada 3 cara untuk membuat variabel. Yang pertama ada cara yang paling lama, itu dengan menggunakan var. Nah, penggunaan ini adalah penggunaan yang di JavaScript versi lama. Cara penggunaannya itu kita tuliskan dulu var, kemudian nama variabelnya, misalkan name, kemudian kita sama dengan nama value-nya, nama isinya, misalkan kita kasih nama Anton. Dan di JavaScript, titik koma itu opsional, jadi bisa kalian isi atau tidak. Nah, saya prefer ke kasih tanda titik koma. Nah, di sini jadi cara membuat variabel yang pertama, kita tuliskan dulu var, key-nya var, lalu nama variabelnya, kemudian sama dengan untuk memberi nilai. Nah, kemudian yang kanan ini adalah nilainya. Nah, jadi ini kita sudah membuat satu variabel yang nama variabelnya adalah name dengan isinya Anton. Nah, cara menampilkannya, cara menjalankan file JavaScript-nya, kita bisa sini memunculkan namanya di konsol atau di terminal. Nah, cara menampilkannya, kita bisa tuliskan console.log. Kita buka kurung. Nah, lalu di dalam ini adalah variabel yang ingin kalian munculkan di terminal atau di konsol, suatu nilai. Nah, karena kita ingin melihat nilai dari name, kita bisa tulis saja variabelnya name. Nah, kita kasih titik koma di kanan. Nah, jadi kita akan melihat isi nilai dari variabel name ini. Nah, cara jalankan JavaScript-nya, kalian bisa buka terminal, atau jika kalian menggunakan Visual Studio Code juga, kalian bisa membuka terminalnya di Visual Studio Code-nya langsung. Nah, caranya, kalian bisa tekan Ctrl J, atau kalian bisa cari di menu atas. Nah, kita buka terminal, tunggu. Nah, cara menjalankan JavaScript-nya yang menggunakan Node.js, caranya kita tuliskan node,
node, kemudian file yang ingin kita jalankan. Nah, sini kita ingin menjalankan index.js. Jadi index.js. Kita enter. Nah, keluar Anton sesuai dengan nilai dari variabel name ini. Nah, selanjutnya tadi saya sudah bilang di JavaScript ada penamaan spesial yaitu index, yang dimana adalah nama file yang pertama akan dipanggil. Nah, contohnya seperti kita nulis node spasi titik. Nah, ini berarti dia akan memanggil file index di folder yang ada gitu. Nah, kalau kita enter, nah maka Anton juga. Karena dia akan memanggil, mencari, yang pertama itu adalah file yang namanya index. Jadi misalkan ada dua file, yang satunya itu misalkan test.js. Nah, jika kita jalankan node spasi titik, maka yang akan dipanggil adalah yang ada di dalam indeks ini yang akan dijalankan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita balik ke pembahasan tentang variabel. Ini adalah penggunaan pembuatan variabel pertama. Nah, selanjutnya ada yang cara kedua, yaitu menggunakan let. Nah, sebenarnya caranya sama dengan var. Yang membedakan adalah depannya saja ini, var. Nah, kalau let berarti kita let. Misalkan kita nama variabelnya adalah age, umur. Misalkan kita tuliskan 19. Umur si Anton adalah 19. Nah, selanjutnya kita mau munculkan juga di terminal, kita bisa console.log age. Nah, kita bisa jalankan lagi di terminal kita, not titik. Nah, lalu di sini keluar Anton dan 19. Anton dari variabel name dan 19 dari variabel age. Nah, selanjutnya ada cara yang ketiga, yaitu cons. Nah, caranya juga sama. Yang membedakan adalah depannya. Tinggal kita tuliskan aja cons. Misalkan gender. Sama dengan misalkan gendernya itu male ya. Karena Anton adalah laki-laki. Lalu kita console log lagi si gendernya. Nah, kita bisa jalankan ini lagi di terminal. Nah, keluar sesuai nilai dari setiap variabelnya seperti itu. Nah, lalu apa yang membedakan dari ketiga penggunaan ini? Nah, secara singkatnya atau gampangnya, untuk let dan var, kita bisa isi ulang gitu. Kita bisa mengganti nilainya. Misalkan kita mengganti namanya di sini, mungkin di bawah aja ya, di sini. Name, kita ubah name-nya menjadi siapa? Cinta. Kita ubah jadi Cinta. Nah, jadi variabel name di sini yang awalnya Anton kita ubah menjadi Sinta. Ini name-nya kecoret karena ini bertabrakan ya sama yang ada di JavaScript. Kita bisa ganti aja nama biar tidak kecoret. Jangan lupa semuanya diubah jadi nama. Nah, jadi sini nama yang awalnya Anton kita ubah menjadi Sinta. Nah, kita bisa console log lagi di bawah yang sudah kita ubah. Sini.
Nah, kemudian penggunaan LED juga sama, bisa kita ubah. Jadi kita ubah misalkan yang awal edge-nya 19, kita ubah jadi 20. Kita konsolok lagi. Kita konsolok di sini. Nah, kita bisa coba jalankan lagi ya di sini. Not, spasi titik. Nah, bisa kita lihat. Pertama, variabel nama nilainya adalah Anton. Lalu kita konsolok dan muncul Anton. Kemudian, variabel nama kita ubah menjadi Sinta. Nah, maka variabel nama ini berubah menjadi Sinta juga di sini. Bisa kalian lihat. Selanjutnya, Edge. Yang awalnya 19, kita bisa lihat sini 19, lalu kita ubah menjadi 20. Maka setelah kita konsolok, kita tampilkan, maka nilainya juga berubah sesuai yang terakhir diubah. Nah, itu adalah var dan let, yang dimana kita bisa mengubah nilai awalnya. Kita bisa mengganti nilainya. Nah, terbalik dengan const, yang dimana const ini adalah nilai yang sudah pasti di awal. Jadi, jika kita sudah memberi nilai male di awal, maka dia tidak bisa kita ubah. Nah, coba kita paksa ubah gender, kita ubah jadi female, karena Sinta perempuan. Lalu kita coba konsolok female gendernya di sini. Coba kita jalankan. Not, kasih titik. Nah, bisa dilihat di sini ada pesan error. Yang dimana pesan errornya itu adalah assignment to constant variable. Kita assign, kita memberi nilai lagi ke constant variable, yang dimana itu tidak boleh, dilarang. Karena constant itu ada nilai yang sudah pasti, nilainya di awal. Jadi kita tidak dapat mengubahnya lagi. Jadi akan error. Nah, ini error, kita bisa komen aja. Nah, jadi perbedaan dari ketiga ini, untuk var dan let, kita bisa mengganti nilainya. Untuk const, kita tidak bisa mengganti nilainya. Jadi nilainya sudah mutlak untuk yang const. Selanjutnya, untuk info, karena var dan let, jika tadi didefinisikan adalah variabel yang bisa kita isi ulang lagi seperti itu. Nah, tapi disarankan kita menggunakan versi terbarunya yaitu let. Let adalah pembuatan variabel yang sudah paling baru dibandingkan penggunaan var ini. Jadi, jika kalian ingin membuat variabel, itu antara let dan const saja. Jika kalian ingin membuat variabel yang nantinya akan bisa diubah, maka lebih baik menggunakan let aja dibandingkan menggunakan var. Jadi, ini tidak, kita kasih komen, tidak disarankan. Nah, jadi nanti kalau kalian ingin buat itu lebih baik kita menggunakan let aja. Oke, selanjutnya penamaan variabel di JavaScript. Sebenarnya tidak ada mutlak yang benar yang mana, tapi biasanya orang-orang di JavaScript itu menggunakan tipe penulisan camel case, yang dimana penulisan camel case itu adalah jika ada lebih dari dua kata, kita misalkan buat const email address, kita membuat email address. Jadi sebelum ini adalah contoh yang salah ya, email address. Nah, ini adalah contoh yang salah. Ini salah. Sebenarnya bukan salah sih. Lebih tepatnya
tidak direkomendasikan. Karena jika dilihat sini adalah dua kata ya, email dan address. Jadi pembacanya agak lebih susah karena di sini huruf kecil semua. Nah, biasanya kita menggunakan namanya camel case. Jadi fonts untuk kata pertama biasa kecil semua. Lalu untuk kata selanjutnya 2 dan 3 dan seterusnya dipisahkan oleh huruf besar di awal. Email address. Nah, seperti ini. Ini nah, ini bedanya di sini nih. Kalau camel case jadi yang pertama adalah kecil semua, lalu untuk kata-kata selanjutnya diawali oleh huruf besar gitu. Misalkan sini ada email address Gmail. Jadi J-nya adalah besar, Gmail. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah penulisan tipe camel case. Camel case. Sebenarnya untuk tipe penulisan itu ada beberapa seperti kebab case, snack case, camel case. Nah, untuk JavaScript sendiri biasanya itu lebih sering menggunakan penulisan camel case. Tapi ini bukan aturan yang baku gitu ya. Selanjutnya, pembuatan variabel itu case sensitif ya. Jika tadi ini kita hapus. Nah, arti dari case sensitif itu adalah huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh ya. Nah, di sini ini A-nya kecil dan ini A-nya besar. Jadi, dapat disimpulkan dua variabel ini dan ini adalah berbeda. Karena namanya adalah beda juga. A-nya kecil dan A-nya besar. Itu sangat berpengaruh. Oke, sampai sini aja untuk episode kali ini tentang cara membuat dan menjalankan file JavaScript di lokal komputer kita dan juga cara membuat variabel di JavaScript. Dan pesan yang tadi, jangan lupa jika kalian ingin membuat variabel di JavaScript, lebih baik menggunakan let untuk variabel yang akan diubah nilainya nanti, atau const yang dimana kalian ingin menetapkan nilai pasti di variabelnya. Jangan menggunakan membuat variabel menggunakan keyword var. Oke, mungkin itu aja pesannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.